Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah dari kelas PIB dari kelompok 4 yang akan menjelaskan mengenai hakikat pengembangan kurikulum. Yuk, next. Baiklah teman-teman, materi yang pertama mengenai hakikat kurikulum development dan kurikulum improvement. Ternyata istilah pengembangan kurikulum itu berasal dari kurikulum development, yang berarti peralihan total atau substansional mengenai beberapa komponen yang terdapat dalam sebuah kurikulum. Nah, apa itu kurikulum improvement? Hakikatnya yaitu sering disebut dengan kurikulum perbaikan atau pembaharuan, yang diartikan sebagai suatu gagasan atau praktik kurikulum baru dengan menggunakan bagian-bagian yang potensial dari kurikulum tersebut. Baiklah, materi yang kedua mengenai perbedaan kurikulum development dan kurikulum improvement. Nah, teman-teman, kurikulum development dan kurikulum improvement itu merupakan istilah yang mirip, tetapi tidak sama dan memiliki perbedaan. Apa perbedaannya? Nah, ini dia perbedaannya. Kalau kurikulum development itu istilah yang lebih komprehensif, yang di dalamnya terdapat perencanaan, penerapan, evaluasi, dan berimplikasi pada perubahan dan perbaikan. Sedangkan kurikulum improvement sering bersinonim dengan kurikulum pengembangan. Nah, walaupun beberapa kasus perubahan dipandang sebagai hasil dari pengembangan. Nah, materi yang ketiga mengenai urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Teman-teman, pengembangan dan pembaharuan kurikulum itu merupakan dua padanan kata yang memiliki hubungan erat dalam proses pengembangan kurikulum. Karena setiap pembaharuan dalam pendidikan harus disertai dengan proses pengembangan kurikulum. Baiklah, materi yang keempat mengenai langkah-langkah pengembangan kurikulum. Menurut Hilda Taba, terdapat 4 langkah pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama menentukan tujuan, yang kedua mengidentifikasikan dan menseleksi pengalaman belajar, yang ketiga mengorganisasikan bahan kurikulum dan kegiatan belajar, dan yang keempat mengevaluasi hasil pelaksanaan kurikulum. Next. Oke teman-teman, materi yang kelima mengenai strategi pengembangan kurikulum. Nah, strategi ini hampir mirip dengan langkah-langkah ya teman-teman. Nah, terdapat 4 strategi pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah merumuskan tujuan, yang kedua adalah merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar, yang ketiga adalah mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Oke, next, materi yang keenam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Nah, terdapat 3 faktor. Faktor yang pertama adalah perguruan tinggi. Nah, di dalam perguruan tinggi ini terdapat 2 pengaruh besar. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang didapatkan dari perguruan tinggi ini, dan kemudian yang kedua adalah guru-guru yang cetakan dari perguruan tinggi ini. Yang kedua adalah masyarakat. Nah, masyarakat ini adalah lingkungan terpenting, faktor terpenting, karena di mana tempat sekolah itu terdapat di lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah sistem nilai. Nah, sistem nilai ini ada beberapa lagi nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai baik, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai sosial, dan yang terakhir adalah nilai politis. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.